Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan memberikan 3 poin penting untuk buffer stok kopi pada kafe. Banyak dari Sobat JPW yang memiliki kafe mungkin agak kewalahan nih. Stok itu harusnya tinggal berapa sih kita harus ngorder baru lagi atau melakukan buffer berapa persen sih dari jumlah stok baru kita bisa order lagi. Nah, saya akan share 3 tips atau 3 poin pentingnya. Yang paling utama adalah Sobat JPW perlu sangat memperhatikan flow orderan. Jadi flow orderan dari kopi yang Sobat JPW pakai. Misalkan kita di sini ada special blend. Nah, house blend ini dipakai di JPW Cafe atau di kafe-kafe Sobat JPW lainnya. Nah, ketika house blend ini terlihat memang tinggal berapa sih kita bisa order lagi gitu ya. Nah, flow-nya seperti apa orderan dalam satu hari. Nah, saya ambil contoh di JPW Cafe, misal kurang lebih antara 100 cup untuk sajian special blend per hari. 100 cup kita anggap semua pukul rata ambil 10 gram, berarti 1 kilo per hari. Nah, ketika 1 kilo per hari, JPW Cafe harus order ke showroom tuh per berapa lama? Nah, kita anggap dia order akan 1 minggu sekali, berarti dia butuh 7 kilo. Nah, dari 7 kilo ini, dia harus tahu nih, tiap hari dia akan habis 1. Nah, itu dia bisa akan rekap nih. Berarti ordernya setelah kapan? Nah, ketika habisnya berapa lama? Nah, itu yang paling penting itu dia tahu. Dia habis dalam waktu 1 hari itu 1 kilo, 7 hari berarti 1 minggu. Jangan menunggu tinggal 1 kilo atau 1 kilo dalam hopper beans, dia baru order. Nah, sebaiknya seperti apa? Nanti ada di poin berikutnya. Jadi yang pertama, paling penting adalah flow orderan dari kopi itu sendiri. Yang kedua, biasanya Sobat JPW perlu perhatikan freshness dari si kopi. Freshness di sini bisa dia fresh atau terlalu fresh juga tidak bagus. Contoh, kalau special blend, nah Sobat JPW bisa lihat di sini selalu penuh terisi toplesnya. Kita punya 3 atau 4 toples ya, bahkan di sebelah sini juga ada nih. Nah, ini yang akan selalu dijual terlebih dahulu dan kita juga tetap merosting special blend setiap hari. Jadi kalau Sobat JPW mengorder special blend dari JPW showroom atau JPW Coffee Roastery, nah JPW Cafe harus pikirkan nih, kalau freshnya setiap hari dia roasting, apakah kopi yang baru di roasting itu sudah proper atau sudah benar-benar perfect untuk dijadikan espresso untuk dijual? Jawabannya tentu tidak. Biasanya untuk freshness kopi ini berbeda-beda untuk masing-masing SOP cafe, tapi biasanya minimal banget dia harus resting 3 hari. Jadi ketika Sobat JPW mau order, ini kita ambil JPW Cafe, dia punya 7 hari untuk ngabisin 7 kilo seminggu. Nah, ketika dia mau habis, dia butuh waktu 3 hari untuk resting kopi ini. Karena habisnya setiap harinya 1 kilo, berarti dia harus berapa lama nih? Ketika hari pertama tinggal 6 kilo, hari kedua tinggal 5 kilo, hari ketiga tinggal 4 kilo. Nah, hari keempat ada space 4 kilo, yang pertamanya akan ada di hoppernya, yang 3 ada di stok. Nah, ketika dia order di sini, kalau JPW Cafe kan tinggal nganter aja ya, dari showroom tinggal ambil di bawah gitu ya, karena di bawahnya JPW Cafe itu showroom. Nah, berarti dia harus hitung 3 hari dari sini ini baru bisa dipakai. Jadi di hari keempat sebelum habis masih ada 3 kilo, JPW Cafe harus ngorder lagi 7 kilo. Jadi dia punya stok 10 kilo untuk dihabiskan 10 hari ke depan. Nah, freshness ini kadang juga tricky. Dia juga, apalagi kalau Sobat JPW yang di luar Pulau Jawa, di pengiriman dan macam-macam. Jadi jangan benar-benar nyamain dengan JPW Cafe. Kalau JPW Cafe tinggal ambil di bawah. Nah, ketika Sobat JPW misal di Serang pengiriman dari Jakarta misalkan 1 hari atau 2 hari. Nah, ketika 1 hari atau 2 hari, sama habisnya dengan JPW Cafe, sehari habis 1 kilo. Nah, pengiriman 2 hari. Nah, Sobat JPW perlu tambahin buffer dari 3 hari tadi, jadi 2 hari lebih mundur. Jadi 5 hari sebelum kopi itu habis, udah harus order. Karena ketika 5 hari itu habis, Sobat JPW udah punya spare 3 hari dari kopi yang baru sudah resting. Nah, itu juga berlaku untuk Sobat JPW yang ketika penyimpanannya mungkin tempatnya kurang bagus, karena mungkin dia nggak ada AC-nya, karena memang kedai aja gitu ya.
dan kopinya bisa lebih gerah atau lebih cepat berminyak. Nah, buffer tersebut juga penting karena kalau kebanyakan itu juga akan bikin kopi itu unfresh. Tapi idealnya dalam kondisi biji seperti ini, kopi 1 bulan masih aman. Ketika 1 bulan mau penyimpanannya benar atau nggak benar sekalipun, yang penting dia ketutup rapat karena kemasannya juga sudah proper. Itu sebetulnya masih dalam jangka waktu untuk freshness yang bagus gitu ya. Setelah 1 bulan baru penurunannya akan lebih jelas terasa. Nah, jadi yang kedua saya ulang lagi, yaitu freshness dari si kopi. Jadi Sobat JPW perlu tanyakan dan perlu cek SOP masing-masing cafe berbeda untuk freshness. Dia fresh roasting kah, dia udah lama kah, atau berapa lama setelah fresh roasting baiknya untuk diseduh atau di brew gitu. Tanya roasting date-nya ya? Ya, tanya roasting date, dan itu lebih baik dia buffer supaya bisa tahu ketika dia udah siap diseduhnya gitu. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini yang paling krusial. Jadi kalau di JPW Cafe, kita benar-benar bikin SOP, stok tinggal 50%, wajib order baru. Seperti tadi, dia punya 7 kilo, di 3 kilo pertama habis, di hari keempat akan ngabisin yang 1 kilo, ini wajib banget harus ngorder. Supaya dapat 7 kilo berikutnya untuk minggu depan. Karena tadi sudah dijelaskan di awal, ngomongin freshness, ngomongin nanti flow ordernya seperti apa. Kita nggak pernah tahu satu hari kafe akan jadi rame. Misal, ketika di hari tersebut jatuhnya di malam Sabtu atau malam Minggu. Nah, JPW Cafe itu sangat rame di Sabtu atau di malam Sabtu dan malam Minggu ya. Ketika yang 3 kilo tadi kita buffer udah habis, kita masih punya stok 7 kilo untuk yang berikutnya. Memang tidak se-fresh yang tadi, tapi setidaknya stok masih tetap aman untuk jualan. Nah, ini penting banget. Jadi buat para owner, para pemilik kedai atau kafe di luar sana yang biasanya mengorder, ntar aja lah, tunggu yang di hopper itu, tinggal yang di hopper aja, baru ngorder. Itu menurut saya atau menurut kami di JPW kurang tepat. Karena itu akan ngerepotin si baristanya. Ketika baristanya memang udah bilang, ini udah perlu order, nanti dulu lah, masih ada kan yang di hopper, nanti tinggal setengah yang di hopper. Berarti kafe bapak atau kafe ibu yang sedang berjalan itu tidak punya buffer stok. Nah, bayangkan ketika tinggal setengah, tiba-tiba ada orderan take away 50 cup. Setengah itu setengah kilo lah ya, 50 cup, belum kalibrasi dan macam-macam, udah pasti kurang untuk 50 orderan secara langsung. Apalagi kalau ada yang cappuccino yang pakai double 20 gram. Ya akhirnya, akibatnya bapak ibu akan melewatkan orderan tersebut karena stok kopi habis. Atau bapak ibu cari kopi lain yang terdekat, ya pakai marketplace atau cari keliling di sekitaran lokasi kafe bapak ibu, sehingga hasilnya tidak konsisten dan akan mengecewakan customer tersebut karena buffernya lagi-lagi tidak benar atau tidak tepat. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga, ketika stok Sobat JPW tinggal 50%, wajib untuk melakukan order kembali yang baru gitu. Jadi yang pertama tadi adalah di order flow ordernya dia gimana, serame apa dia. Terus yang kedua adalah di freshness kopi, ini lebih ke roasting date yang perlu ditanyakan. Terus yang ketiga, stok tinggal 50%, wajib order baru atau wajib di order kembali. Nah, kita di JPW Cafe juga sudah menjalankan SOP seperti ini. Namun 2 tahun pertama dari 2018-2019 kita sangat kewalahan karena di dalam sebuah kafe itu bukan cuma satu otak yang digunakan. Jadi kita ngomongin buffer ini bukan cuma di kopi ya, kayak di kitchen juga itu punya buffer barang-barang yang lain, bahan-bahan baku yang lain. Terus ada juga kayak di stok untuk penjualan, misalkan di kasir, kertas kasir dan lain-lain, itu juga berlaku seperti itu. Contoh, ketika kita memang benar-benar udah melakukan hal ini dengan benar, kita nggak usah khawatir kalau ada orderan benar-benar langsung banyak, atau ketika JPW itu kafenya rame sekali. Tapi di 2 tahun pertama kita masih sering kayak ada human error. Oh, itu stoknya kurang, tahu-tahu karena kemarin ada acara wedding misalkan. Padahal udah jelas stok 50% wajib order, ternyata dipakai untuk acara wedding semuanya. Ya yang salah siapa? Nggak bisa salah-salahan. Akhirnya mau nggak mau JPW Showroom harus ngirim dengan cepat, harus roasting lagi baru dengan cepat, dan akhirnya kopi yang memang masih baru banget roasting mau nggak mau diseduh gitu ya. Nah, itu kita nggak mau kejadian dong di cafe Sobat JPW semua ya. Sehingga kita semua sebagai owner cafe atau sebagai barista juga harus mengingatkan kepada tim bahwa stok buffer ini sangat penting buat keberlangsungan sebuah cafe. Saya kira demikian untuk video saya kali ini untuk
bagaimana 3 tips penting, 3 hal yang penting sekali untuk diperhatikan dalam stok buffer sebuah cafe. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat JPW semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.